Zombie apocalypse. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang habitat pohon damar, ekologi pohon damar, serta budidaya pohon damar. Nah, yang pertama itu adalah habitat pohon damar. Pohon damar memiliki atau tumbuh secara alami di hutan hujan dataran rendah sampai ketinggian sekitar 1200 mdpl. Nah, di Jawa, pohon damar ini tumbuh di daerah pegunungan. Di Lampung Barat, terutama di daerah Krui, adalah tempat yang sangat cocok untuk menanam pohon damar tersebut. Nah, damar memiliki dua jenis dengan masing-masing kualitas yang berbeda, yaitu damar batu yang bermutu rendah dan berwarna coklat kehitaman, dan damar kesua adalah damar mata kucing, yakni damar yang berwarna bening atau kekuningan yang kualitasnya itu bagus dan sebanding dengan kopal. Nah, selanjutnya itu ada ekologi pohon damar. Kesesuaian tempat tumbuh ini berpengaruh terhadap sistem pengelolaan repong damar. Berarti sesuai dengan pernyataan Michon dan Foresta tahun 1994 bahwa fase perkembangan repong damar berlangsung dalam kondisi ekologis yang sesuai dan saling mendukung satu sama lain. Nah, pohon damar yang bersifatnya dominan, normal, berbunga, berbuah, dan menghasilkan getah secara kontinu. Hal ini menunjukkan bahwa daerah pesisir Krui sesuai sebagai tempat tumbuh pohon damar. Nah, selanjutnya itu ada budidaya pohon damar. Nah, untuk membudidayakan pohon damar ini, maka diperlukan bibit dari pohon yang berusia tua dan melalui tahap inspeksi sehingga dikatakan bibit itu sempurna. Nah, pohon yang berkualitas bagus dan kokoh dipengaruhi oleh lokasi penanaman seperti tanah yang subur serta pemberian pupuk yang berkualitas. Nah, di budidaya pohon damar ini relatif cukup mudah karena ketika pohon damar sudah tumbuh kuat dan kokoh, dia tidak perlu lagi memberikan perawatan intensif dan pemberian pupuk itu dapat dikurangi. Nah, agar pohon damar tumbuh subur ada beberapa syarat lokasi yang sebaiknya dipenuhi, yaitu yang pertama, pilihlah tempat tanam dengan curah hujan tinggi agar kebutuhan air dapat terpenuhi. Yang kedua, pilihlah jenis tanah yang subur dan gembur. Yang ketiga itu ketinggian yang cocok untuk pohon damar adalah sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat damar. Damar atau bahasa latinnya adalah Agathis damara merupakan salah satu tanaman yang dikenal sebagai tanaman khas Indonesia dan telah dibudidayakan hingga ke Filipina. Damar memiliki banyak fungsi seperti yaitu yang pertama, bahan pewarna alami. Getah damar ini dapat diambil dan dimanfaatkan sebagai zat pewarna dalam dunia industri. Biasanya pewarna yang dihasilkan adalah untuk warna kuning dan putih. Keunggulan dari pewarna ini adalah merupakan pewarna dari bahan alami, sehingga jarang memberikan efek negatif bagi bangunan dan dapat membantu memperkokoh bangunan. Kedua yaitu pembuatan cat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa cat adalah pewarna dinding agar terlihat cerah dan hidup. Getah damar ini mempunyai fungsi sebagai bahan baku pembuatan cat yang tidak dijual di pasar atau toko penjual cat. Selanjutnya yaitu pembuatan kopal. Kopal adalah jenis hiasan seperti berlian yang biasanya dibuat untuk pajangan perhiasan ruang tamu. Kopal ini bahkan telah diekspor ke luar negeri karena harganya yang cukup tinggi. Selanjutnya itu pembuatan tinta. Fungsi dari getah pohon damar lainnya adalah sebagai bahan pembuatan tinta, seperti tinta spidol atau tinta pena. Tinta yang terbuat dari getah damar ini banyak dimanfaatkan dalam bidang industri dibandingkan dengan tinta lainnya karena lebih awet dan lebih bagus kualitasnya. Selanjutnya itu bahan baku kosmetik. Selain sebagai bahan baku dalam bidang industri, getah damar ini juga dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan kosmetik. Tentu saja kosmetik ini adalah kosmetik alami sehingga dapat menekan biaya bahan baku bagi produsen. Penyadapan damar. Penyadapan merupakan proses untuk memperoleh getah dari sebuah pohon termasuk pohon damar. Pohon damar dapat disadap
ketika telah berusia 20 tahun atau lebih memiliki diameter sekitar 25 cm. Penyadapan dilakukan dengan membuat beberapa buah lubang sadap pada batang pohon dengan bentuk segitiga secara vertikal, tersusun ke atas atau horizontal berderet ke samping. Namun, sebelum membuat lubang, kulit batang dapat dibersihkan dahulu dengan cara dikerik agar lubang sadap bebas dari kotoran atau tatal kayu yang mengotori getah resin. Tujuan pembuatan lubang sadap adalah untuk membuka saluran getah agar dapat keluar. Semakin besar dan banyak lubang sadap yang dibuat, maka getah damar yang dihasilkan akan semakin banyak. Akan tetapi, jika pohon terluka terlalu banyak, maka akan berisiko pertumbuhannya hingga mati. Teknik penyadapan. Penyadapan dapat dilakukan dengan membentuk lubang segitiga pada kulit batang. Sebaiknya lubang yang dibuat berada sekitar 50 cm dari permukaan tanah. Ukuran lubang sadap pertama atau pada pohon muda adalah 3 cm dengan kedalaman setebal kulit barang atau batas kambium 2 hingga 2,5 cm. Pada damar muda, jumlah lubang yang dibuat biasanya 2 hingga 4 berderet ke atas dalam satu jalur dan masing-masing berjarak 40 cm. Seiring pertumbuhannya pohon, lubang sadap akan ikut membesar sesuai diameter pohon. Pada pohon dewasa, pembuatan lubang sadap dapat dilakukan 4 hingga 5 buah dengan setiap lajur 9-11 lubang. Sesaat setelah kulit pohon damar dilukai, getah akan keluar dan terkumpul. Getah yang telah mengeras kemudian dapat dikumpulkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai teknologi pengolahan damar dan teknologi pasca panennya. Nah, pertama adalah teknologi pengolahan damar. Resin dari damar atau yang biasa kita sebut dengan kopal dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Resin damar dihasilkan dari kulit atau pepagan yang terluka, baik secara sengaja maupun tidak. Nah, saat ini, damar banyak digunakan untuk produksi kosmetik, tekstil, cat, tinta, kaca, korek api, dupa, dan sebagainya. Salah satu manfaat yang didapatkan dari resin damar adalah dapat digunakan sebagai bahan baku dari pembuatan pernis. Nah, dikutip dari jurnal yang berjudul Teknik Pembuatan Pernis dari Damar untuk Usaha Kecil oleh E. Edriana, Erik Dahlian, dan E. Swardi Sumadiwangsa pada tahun 2004, dengan menggunakan bahan baku berupa damar yang berkualitas rendah dapat dihasilkan pernis dengan kualitas yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernis dari bahan baku damar berkualitas rendah dengan formula campuran 65% larutan damar, 25% alkit sintetis, 8,8% minyak tanah, 0,3% kobalt kering, dan 0,9% kalsium kering menghasilkan kualitas pernis yang baik. Pernis yang dihasilkan memerlukan waktu pengeringan selama 3 jam dengan daya kilap dan kesan laba yang baik. Pernis yang dihasilkan memiliki karakteristik setara dengan pernis komersil, kecuali sifat pengentalan akibat kontaminasi udara relatif lebih cepat. Pernis yang dibuat dengan formula di atas memiliki biaya produksi yang lebih rendah daripada harga pernis yang ada di pasaran. Materi terakhir adalah tentang teknologi pasca panennya. Dikutip dari berbagai sumber yang ada, penerapan teknologi pasca panen oleh para petani damar masih sangat rendah. Maka perlu dilakukan peningkatan pengusahaan teknologi pasca panen oleh para petani sehingga dapat meningkatkan nilai tambah resin damar yang dihasilkan. Pada umumnya, mereka hanya menjual resin damar yang baru dipanennya ke pedagang pengumpul di desa dalam bentuk resin asalan yang belum disortir berdasarkan kualitasnya, sehingga petani tidak memperoleh nilai tambah dari resin damar yang mereka hasilkan. Penyortiran resin damar berdasarkan kualitasnya baru akan dilakukan di tingkat pedagang yang lebih besar.